Ratusan pendemo dari Suara Kaum Penganggur Bekasi atau SKPB terlibat aksi saling dorong dengan petugas kepolisian di depan gedung pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Kericuhan terjadi di tengah jalannya aksi sebelum salah satu perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi naik ke atas mobil komando. Dalam aksinya, massa menuntut PJ Bupati Bekasi mundur dari jabatannya yang dinilai tak mampu menekan angka pengangguran. Pantauan pewarta tribrita.com di lokasi, massa mulai beringas saat ingin merangsek masuk ke dalam gedung. Petugas berlapis mampu menghalau pendemo hingga akhirnya aksi saling dorong itu berhasil diredam. Koordinator SKPB Dwi Haryanto mengatakan aksi melamar kerja serentak yang digagas ini sebagai bukti kemarahan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Dirinya menginginkan warga Bekasi mendapatkan kerja layak di tengah kemiskinan ekstrim yang melanda wilayahnya. Pria yang disapa Lepai mengatakan pengangguran di Kabupaten Bekasi, kata dia, semakin tahun semakin bertambah. Di bumi Swatantra Wibawa Mukti yang disebut sebagai daerah industri terbesar se-Asia Tenggara. Ia menilai kinerja PJ Bupati Bekasi gagal dalam upaya mengentaskan pengangguran. Kendati pemerintah sudah membentuk tim koordinasi percepatan pengangguran, penanggulangan pengangguran atau TKP 3 daerah. Ia menyebut berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 203.000 orang pada tahun 2022. Ya, ironis memang, kata dia, jumlah ini meningkat dibanding tahun 2021. Angka pengangguran mencapai 197.000 orang di tengah berdirinya perusahaan hampir mendekati 700 lebih di Kabupaten Bekasi. Sementara itu sulitnya mencari pekerjaan dirasakan Nuram Pugani, 22 tahun warga Bekasi. Ia mengatakan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bekasi diakui dirinya memang banyak. Namun upaya melamar kerja di tahun 2020 hingga kini belum juga mendapatkan panggilan dari perusahaan. Menyalahi sistem yang ada, oleh karenanya tetap kita akan melakukan perjuangan ini. Ini baru aksi kedua, ketiga, keempat, sampai ke 1000 pun tetap kita lakukan. Bang, tadi sempat mengusir ketua DPRD, alasannya sendiri apa rasa kecewa teman-teman pada pencari kerja apa gimana? Ya, kita aslinya tidak mengusir ya, karena mungkin memang kekecewaan. Kita melihat fungsi ketua dewan ataupun unsur dewan, mestinya dia menjadi bergening posisi dari awal. Kepentingan kita penganggur, dan itu jelas-jelas ada Perda nomor 4 2016 mengatur itu. Ini kan Perda ini produk pemerintah daerah, artinya meliputi dari unsur dewan dan pemerintahan. Mestinya dia ngambil resiko ini sebagai bergening posisi terhadap kepala daerah. Nah, ketika ini tidak terjadi, ya timbullah kawan-kawan memang penganggur. Sejauh ini Perda nomor 4 ini tentang mencari kerja gimana? Tidak jalan, mandul. Bang, sampai aksi kedua ini kan PJ juga PJ Bupati tidak menemui para pencari kerja yang berunjuk rasa. Kedepannya sendiri apa yang akan dilakukan teman-teman para pencari kerja ini? Kita tetap melakukan upaya tekanan, artinya kita aksi, langkah-langkah cerdas sebenarnya sudah kita lakukan. Kita juga akan melakukan barangkali ke depan, selain aksi juga akan melakukan langkah evaluasi. Nah, karena evaluasi tidak dilakukan oleh unsur dewan, maka kita mengevaluasi sendiri sesuai peraturan menteri. Jadi peraturan pemerintah, jadi PJ itu bisa dievaluasi per triwulan. Artinya menyangkut kinerja ya, seluruh aspek, menyangkut kinerja seluruh aspek menjalankan APBD Kabupaten Bekasi. Nah, ini kita lihat kan cacat. Salah satunya yang jelas-jelas tahun 2022 itu ada pembayaran lebih terhadap kontraktor di LHP 2017. Nah, ini juga mestinya. Nah, terus kenapa sih di rapat paripurna pertanggungjawabannya disahkan? Ini kan pembohongan publik. Gitu. Ini merupakan kebohongan yang luar biasa. Kita tidak mau itu gitu. Jangan anggap kami begitu penganggur terus lantas juga kami bodoh. Enggak. Kami ini juga punya hak yang sama. Kami juga kawan-kawan penganggur ini juga di sekolahin punya intelektual sekalipun hanya secuil begitu. Dari Kabupaten Bekasi, tim Tribrita mengabarkan.